Berkenaan dengan bahasan kita sebelumnya, berikut uraian lengkap tentang Tajikistan. Bahwa, rupanya kebudayaan Tajikistan telah berlangsung selama ribuan tahun. Budaya Tajik bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu metropolitan dan Kuhiston, dataran tinggi. Kota-kota modern yang termasuk Dushanbe ibu kota, Hujan, Kulob, dan Panjikan. Dushanbe is both the capital and largest city in Tajikistan. Dushanbe, yang pada bulan Maret tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sebesar 1.564.700 jiwa, didominasi oleh penduduk etnis Tajik. Sampai tahun 1929, kota itu disebut Dushanbe dalam bahasa Rusia, dan dari tahun 1929 hingga 1961 sebagai Stalinabad, dinamai sesuai dengan Joseph Stalin. Dushanbe is situated in the Gisar Valley, bordered by the Gisar Mountains to the north and east and the Babatak, Aktau, Ramontau, and Karatau Mountains to the south, with an elevation of 750 sampai 930 meter. Kota ini terbagi menjadi 4 wilayah, masing-masing dinamai sesuai dengan tokoh bersejarah Persia. Di masa lampau, daerah yang sekarang berlokasi dekat Dushanbe modern ditinggali oleh berbagai kerajaan dan kelompok etnis, termasuk pengguna perkakas Mostrian, berbagai budaya Neolitik, Kekaisaran Achaemenid, Baktria Yunani, Kekaisaran Kusan, juga Heptalites. Di abad pertengahan, banyak pemukiman baru muncul di sekitar Dushanbe modern, seperti Hulbuk dan istananya yang terkenal. Mulai dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20, Dushanbe berkembang menjadi sebuah kota pasar yang terkadang dikuasai oleh para pengemis dari Hisor, Balkh, dan akhirnya Bukhara, sebelum akhirnya dikuasai oleh Kekaisaran Rusia. Dushanbe was captured by the Bolsheviks in 1922, and it was designated as the capital of the Autonomous Soviet Socialist Republic of Tajikistan in 1924, marking the start of Dushanbe's development and rapid population growth that continue until the Tajik Civil War. Setelah perang, kota ini menjadi pusat pemerintahan negara Tajikistan yang kemerdekaan dan terus berkembang menjadi kota modern, tempat banyak konferensi internasional diadakan. Kebanyakan sistem pendidikan di Dushanbe berasal dari masa Soviet dan masih diatur oleh pemerintah. Saat ini Universitas Nasional Tajik yang terbesar di Dushanbe didanai oleh pemerintah. Bandara utama yang melayani kota adalah Bandara Internasional Dushanbe. Bus listrik lainnya yang dikembangkan pada tahun 1955 adalah salah satu bentuk transportasi lain yang dapat digunakan. Listrik yang digunakan di Dushanbe sebagian besar berasal dari pembangkit listrik tenaga air yang dihasilkan oleh Bendungan Nurek. Sistem air tersebut sudah dibangun sejak tahun 1932. Pelayanan kesehatan di Tajikistan terpusat di Dushanbe, sehingga rumah sakit besar negara tersebut terletak di kota tersebut. Kota ini memberikan 20% dari total PDB Tajikistan dengan memiliki industri, keuangan, retail, dan pariwisata yang besar. Kota Dushanbe mengalami pertumbuhan yang cepat setelah invasi Soviet pada tahun 1920-an, kemudian menurun selama Perang Saudara Tajik dan kerusuhan pada tahun 1990-an, namun kembali meningkat setelah periode tersebut. Pada pertengahan abad ke-20, mayoritas penduduk kota ini adalah orang Rusia, Eropa Timur, tetapi setelah Perang Saudara, banyak orang Rusia pindah dan penduduk Tajik menjadi lebih mendominasi kota tersebut. Sebanyak 53.118 orang telah melakukan migrasi ke kota ini dari tahun 2005 hingga 2014. Rata-rata usia harapan hidup penduduk Dushanbe pada tahun 2014 adalah 74,1 tahun, terdiri dari 71,9 tahun untuk pria dan 76,3 tahun untuk wanita. Agama Islam tiba di Dushanbe pada abad ke-8 dan sekarang, sebagian besar penduduk kota tersebut memeluk Islam Sunni. Di gereja St. Joseph, terdapat kelompok kecil umat Katolik yang beranggotakan 120 orang. Terdapat sekitar 350 orang Yahudi di Tajikistan, dengan sinagog mereka rusak pada tahun 2006 dan kemudian direstorasi pada tahun 2008. Pada tahun 2009, Wali Kota Muhammad Said Ubaidullayev menyokong usulan dari organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam untuk menjadikan Dushanbe sebagai ibu kota kebudayaan Islam pada tahun 2010. Pada Oktober tahun 2009, pembangunan masjid pusat baru di Dushanbe diluncurkan oleh Presiden Emomali Rahmon dan didanai oleh investor Qatar. Hal ini akan menggantikan Masjid Haji Yakub yang sudah ada dan diinginkan menjadi yang terbesar di Asia Tengah.
Proyek konstruksi dimulai pada tahun 2011 dan dijadwalkan untuk dibuka pada tahun 2014, tetapi tanggal pembukaan direvisi dan ditunda di bulan Februari tahun 2021. Gereja Ortodoks Rusia merupakan satu denominasi agama yang lain di bandar ini. Katedral St. Nicholas di Dushanbe adalah tempat ibadah utama bagi warga Ortodoks. Kebudayaan di Dushanbe mulai berkembang saat Bukhara berkuasa, kemudian tumbuh di bawah kekuasaan Uni Soviet yang menyelenggarakan banyak lembaga kebudayaan pertama di kota tersebut. Setelah merdeka, budaya Dushanbe menjadi lebih cenderung ke arah nasionalisme. Pada tahun 2018, total bruto regional Dushanbe mencapai 13 miliar 808 juta somoni, yang setara dengan 1 miliar 508 juta 900 ribu dolar, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,3%. Angka tersebut meliputi 20,1% dari total PDB Tajikistan. During the first half of 2020, the GRP of Dushanbe accounted for 20,7% of the country's GDP. Pendapatan rata-rata di kota pada tahun 2014 sebesar 1.402,67 somoni, setara dengan 147 dolar 18 sen. Dushanbe, sebagai pusat keuangan negara, memiliki lebih dari 30 bank komersial pada tahun 2004. Selama satu dekade setelah invasi Soviet, mayoritas industri berfokus pada memenuhi kebutuhan lokal dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Mempacking daging, membuat sabun, batu bata, kayu, benang sutra, kulit, pakaian, dan menghasilkan listrik semuanya adalah sektor industri lokal selama waktu itu. Pada tahun 1932, industri menyerap 776 tenaga kerja, sementara pada tahun 1938, jumlahnya meningkat menjadi 12.000 orang. Ketika Perang Dunia II terjadi peningkatan besar dalam perkembangan industri di kota karena keputusan Soviet untuk memindahkan industri ke daerah timur seperti Dushanbe, terutama industri ringan seperti produksi tekstil dan pengawetan makanan. Industri mengalami peningkatan 2,5 kali lipat antara tahun 1940 dan 1945. Sebagian besar tenaga kerja industri dan kantor Tajikistan, sekitar sepertiga dari total, berada di Dushanbe, walau jumlah penduduknya hanya mencapai kurang dari 10% dari populasi negara tersebut. Dari bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 2019, sebanyak 455 perusahaan manufaktur beroperasi di Dushanbe, menghasilkan barang senilai 1.644.745.400 somoni. Sebagian besar, sekitar 63,9%, berasal dari sektor manufaktur, 34,5% dari sektor listrik, air, gas, dan udara, sementara 1,6% sisanya berasal dari sektor konstruksi non-logam.